Halo sahabat podcast Kementerian Agama Kabupaten Magetan, senang sekali saya Amanda Tika Santriati bisa kembali hadir menemani Anda semua dalam ruang bincang yang inspiratif, penuh makna dan tentu saja menambah wawasan keagamaan kita. Eh, Pemirsa yang ada di rumah, pernah nggak sih waktu beli makanan atau minuman kita lihat ada logo halal di kemasan tersebut? Nah, ternyata di balik logo kecil itu ada proses yang sangat panjang yang menjamin bahwa produk yang kita konsumsi itu adalah benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, yaitu terkait tentang sistem jaminan produk halal. Kita bakal ngobrol santai tentang bagaimana proses sertifikasi halal itu berjalan, siapa saja yang terlibat di dalamnya, dan mengapa penting bagi produsen maupun konsumen itu memahami hal itu. Dan tentu saja sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa yang akan mengupas lebih dalam tentang sistem jaminan produk halal. Kita sapa dulu nggih pemirsa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bagus Fajar Ardianto SH. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Ya, keluarga? keluarga sehat di rumah. Alhamdulillah ya. Ya. Nggih. Beliau ini adalah penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Pelaosan. Beliau juga pendamping proses produk halal. Sekaligus juga beliau adalah penyelia halal. Dan sepertinya juga beliau pernah jadi pengawas produk halal nggih. Wah, luar biasa sekali Mas Bagus ini. Baik, jadi pemirsa podcast Kemenak Magetan harus tetap stay tune dan jangan lupa follow akun channel YouTube-nya Humas Kemenak Magetan. Nah, baik, mengawali bincang-bincang kali ini sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan sistem jaminan produk halal? Mungkin para pemirsa podcast masih ada yang belum familiar terkait tentang tema kita kali ini. Baik, kalau langsung saja ya, kalau bicara tentang produk halal, kita tidak akan terlepas dari apa yang sudah disesuaikan dalam syariat Islam. Jadi yang berarti produk halal itu sendiri sebuah produk yang bebas dari zat-zat terlarang seperti babi, darah, atau bangkai, atau nanah, dan dalam proses produksinya pun tidak terkontaminasi dengan kontaminasi dengan bahan-bahan yang haram itu sendiri. Di Indonesia, setiap produk yang masuk, yang beredar dan diperdagangkan itu harus memiliki sertifikat halal. Jadi kurang lebihnya jaminan produk halal adalah ketetapan dari pemerintah atau dari legalitas pemerintah bahwa produk yang diedarkan, yang masuk itu semuanya sudah memenuhi standar halal. Gitu. Terus tujuan dari produk halal itu apa sih Mas? Kalau tujuannya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3, tujuan dari produk halal itu ada dua. Yang pertama untuk konsumen dan yang kedua untuk pelaku usahanya itu sendiri. Kalau untuk konsumen atau mereka yang beli produk tersebut, dia bisa mendapatkan legalitas bahwa yang produk yang mereka konsumsi itu penuh dengan keamanan, keselamatan, dan yang jelas kepastian hukumnya kalau produk itu sudah halal. Sedangkan untuk pelaku usaha, akhirnya pelaku usaha akan mendapatkan legalitas juga dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bahwa produk yang diedarkan itu sudah aman untuk dikonsumsi. Akhirnya kan karena di Indonesia sendiri Mbak itu kan mayoritas beragamakan Islam. Jadi warga muslim sendiri yang sudah mengetahui syariat akan pilih kalau dia akan makan sesuatu atau minum sesuatu atau menggunakan sesuatu, otomatis yang dipilih itu yang memang sudah halal standar ya, halalnya. Akhirnya kan itu akan meningkatkan omset. Jadi pengembangan usaha dari pelaku usaha sendiri secara tidak langsung akan meningkat karena mereka sudah punya legalitas produk halal. Gitu. Baik, jadi para pelaku usaha itu sebenarnya kan ada ketentuan ya Mas untuk wajib halal ya, itu bagaimana Mas? Kalau cara-caranya kita bisa mendapatkan sertifikat halal itu. Kalau dalam
eh, agar kita pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal itu diatur dalam peraturan atau perundang-undangan itu melalui 2 jalur. Yang pertama ada jalur reguler, yang kedua ada jalur self declare. Kalau jalur reguler itu mereka cenderung ke pemeriksaan dan pengujinya itu diarahkan ke LPH, lembaga pemeriksa halal. Sedangkan kalau self declare pengajuannya itu dari UMKM itu sendiri. Kemudian halal yang dimaksud self declare itu dia mendapatkan istilahnya seperti bantuan lah dari pemerintah sehingga pendaftarannya gratis. Gratis ya kalau self declare itu. Self declare. Kalau reguler nanti itu berbayar. Bahkan kalau produk halal itu kan ada jenisnya juga, ada yang barang, ada yang jasa. Kalau yang barang itu kan seperti makanan, minuman, terus kosmetik, terus ada lagi suplemen untuk obat atau produk kimiawi. Makanya bahkan sekarang sudah sampai ke sistem fashion. Gitu ya. Iya, jadi harus. Iya, jadi kayak seperti sarung itu mereka sekarang harus punya legalitas sertifikat halal juga. Sarung? Iya, sarung. Sarung yang dipakai itu harus halal juga ya, Pak. Terus kalau perempuan mukena, pakaian. Gitu. Kalau setahu saya sejauh ini yang sudah mempunyai sertifikat halal itu seperti sarung BAS. BAS itu. Ya, BAS itu dia sudah punya legalitas halal. Terus kalau pakaian ada dari Modanisa, itu kan khusus pakaian muslim dan lain sebagainya. Bahkan kalau dari bentuk produk kimia ada sabun yang beredar saat ini kan seperti Lifebuoy itu itu kan dia sudah harus punya legalitas halal. Gitu. Ya, makanya halal itu bukan hanya yang dikonsumsi, tapi yang melekat dipakai kepada juga yang digugunakan ya yang pada manusia ya. Manusia itu semua sudah harus mempunyai legalitas halal. Jadi sebenarnya proses sertifikat halal itu harus semua pelaku usaha itu menerapkan ya? Iya, harus semua. Wajib pokoknya itu yang ya, beredar, yang masuk dan yang diperdagangkan itu harus halal. Kalau dari jasa itu kayak kita ngerti jasa penyembelihan, itu dia juga harus punya sertifikat halal. Terus jasa pengangkutan barang, terus ada jasa pengemasan, terus ada jasa penindistribusian, itu mereka sudah harus mempunyai legalitas halal. Tapi perlu ditekankan bahwa yang harus punya sertifikat halal itu yang memang benar-benar halal dari asalnya. Kalau dari asalnya sudah maksudnya non halal seperti daging hewan babi atau hewan-hewan yang melata, itu tidak perlu mereka mendaftarkan sertifikat halal. Kalau dalam regulasi teknisnya itu cukup mereka yang berjualan non halal itu diberikan keterangan bahwa produk yang mereka jual itu tidak halal, non halal. Jadi kalau kayak di supermarket selama ini ya, misalnya dalam satu ruangan itu kan ada bagian-bagiannya, ada sebelah barat, timur. Itu kalau dia menjual yang halal dan yang haram itu harus dipisahkan. Non halal lah maksud saya ya. Itu harus dipisahkan. Jadi yang halal misalnya ditaruh di sebelah timur, yang non halal itu di sebelah barat. Gitu ya. Ya kadang kan kalau kita ke kota-kota besar di supermarket itu kan ada makanan seafood, contoh-contoh sederhananya seafood ya. Seafood itu sebenarnya halal, cuman dia mempunyai seafoodnya sudah halal, tapi di kandungan seafoodnya itu jadi bahan penolongnya seperti itu ada dari kayak minyak babi atau ada dari unsur-unsur babi, itu nggak apa-apa asalkan dipisahkan dari makanan yang halal. Jadi dulu pernah saya di salah satu supermarket besar di kota besar itu lihat juga langsung. Jadi di saat itu ada seafood yang notabene-nya halal. Itu ternyata di beberapa jarak dari tempat itu ada seafood yang non halal juga. Ya, dan itu dipisah. Iya, jadi terus dikasih label juga ini. Dikasih label. Jadi gitu ya. Di seafood yang sebelah sini itu ada tulisan halal. Terus yang di beberapa
jarak beberapa meter dekat situ ada seafood yang non halal. Itu dulu di kalau nggak salah di kota besar itu dipisah karena memang ada kelompok Chinese kan saat itu ada Chinese yang mereka itu memang sukanya ada yang unsur-unsur kayak gitu ya. Iya, ada mungkin lebih sedap paling ya Mas. Ya nggak tahu juga itu ya. Belum nyoba Mbak. Belum nyoba ya. Iya. Tapi memang saya lihat langsung sih kalau soal itu. Jadi bagian sini itu dijadikan produk halal, bagian sebelahnya itu non halal gitu. Terus itu juga berlaku untuk rumah makan semua ya. Dan perlu digarisbawahi bahwa kalau memang dia menjual dua item antara halal dan non halal, itu tempat produksinya pun harus dipisah. Ya mungkin karena saat itu saya lihat di di supermarket yang besar itu kan, kalau di sana kan kayak kita ngambil langsung gitu kan, tinggal bayar di kasir. Itu saya karena saya sudah husnudon bahwa ini masaknya di dapur yang beda, nggak jadi satu. Jadi seperti alatnya, terus seperti bahan-bahannya, terus alat masaknya, terus untuk pengemasannya itu pasti dipisah. Karena itu tadi tidak boleh kan kalau misalnya dicampur. Makanya kalau dalam usul fikih itu kayak ada istilah dalam fikih itu istilah sesuatu yang halal kalau terkontaminasi dengan sesuatu yang haram itu nanti yang halal bisa menjadi haram. Ya. Jadi nggak bisa dijadikan satu. Oke. Terus jelaskan Mas secara singkat alur pendaftaran sertifikat halal tadi. Oke, kalau itu tadi ya jalurnya itu kan ada reguler, ada self declare. Dua-duanya itu harus didaftarkan melalui PTSP dari si halal. Itu sebuah website miliknya BPJPH. Nah dari situ seseorang harus menyiapkan dulu. Misalnya ini saya bahas dulu tentang reguler. Jadi reguler itu nanti seseorang harus menyiapkan yang pertama adalah NIB. Ya itu kayak NIP itu bisa seseorang bisa memiliki NIP itu dengan mengakses OSS GoID. Itu biasanya bisa diakses sendiri. Itu bisa dilakukan sendiri ya pendaftarannya ya? Bisa dilakukan sendiri. Karena reguler itu kan perlu penyelia halal. Sebenarnya dua-duanya perlu. Cuman kalau yang reguler itu penyeliaannya dia harus sudah punya sertifikasi kompetensi. Seperti Mas Bagus ya? Ya, bisa dikatakan. Berarti ini juga untuk promosi bisa ya Mas ya? Ya, oke lah. Penyelia halal di Magetan sendiri sudah banyak Mas? Sepengetahuan saya belum. Oh belum banyak. Kalau banyak belum. Tapi ya sudah mulai berdatangan sih. Maksudnya sudah banyak dari beberapa unsur yang memang mereka sengaja untuk jadi penyelia halal. Kalau dari Kementerian Agama sendiri, setahu saya baru 2 kayaknya. Baru 2 ya. Iya. Dari penyuluh itu ada Ibu Vika dan satunya mungkin saya. Kayak kalau nggak salah itu sih. Kalau mungkin kalau yang lain ada terus nggak kelihatan kan juga nggak tahu juga. Oh ya Mas, berlakunya sertifikat halal itu ada jangka waktunya nggak? Selama ini enggak. Setelah peraturan yang baru 2024 kalau nggak salah, peraturannya dari BPJPH nggak ada. Tadi ya yang reguler itu tadi selain NIB dia harus menyiapkan surat permohonan kepada BPJPH. Terus semua produknya bahannya itu kalau yang jadi ada tipe bahan yang kritis, ada yang positif list. Kalau yang kritis itu bahan yang besar kemungkinannya itu bisa menjadi bahan yang ada titik-titik yang bahan itu perlu diuji kehalalannya, seperti hewan dari daging hewan atau bahan olahan seperti frozen food. Itu dia harus diuji kehalalannya, itu istilahnya dari bahan yang kritis. Nah di situ dia semua harus punya sertifikat halal. Dagingnya misalnya ayam ya, ayam itu dari RPH-nya, rumah penyembelihan hewannya, itu dia harus punya sertifikat halal. Ya, jadi gitu. Terus lanjut. Ya, terus setelah dia sudah menyiapkan itu tadi,
NIB, terus ada KTP, ada surat permohonan. Dia terus mendaftarkan membuat akun si halal, nanti setelah itu akan diverifikasi oleh BPJPH. Akunnya itu akan diverifikasi. Setelah itu nanti ini yang membedakan sama self declare. Kalau self declare itu kan nanti ada auditornya tapi pendamping produk halal. Kalau dari reguler itu auditornya adalah lembaga pemeriksa halal. Mendatangkan ya? Ya, kita akan mendatangkan auditor. Jadi nanti mereka yang mengirim biayanya, habisnya berapa, terus yang memeriksa kualitas kehalalan produknya, mulai dari tempatnya, bahannya, terus sampai cara pengemasannya, sampai pemisahan antara barang yang halal dan yang non halal, itu nanti auditor. Kalau di Jawa Timur ada beberapa LPH seperti LPH UIN Sunan Ampel, terus ada lagi Malang. Ya, dari LPH UIN Malang, terus ada lagi dari apa namanya? Yang terdekat sini ada nggak Mas yang dari terdekat? Sejauh ini kayaknya yang paling sering digunakan ya sama saya juga LPH UIN Sunan Ampel. Karena sudah ada komunikasi sih sebelumnya, maksudnya sudah ada hubungan jadi mengaksesnya lebih mudah. Terus ada lagi UIN Tulung Agung sebenarnya yang dekat sini. Terus ada lagi dari Erlangga, Universitas Erlangga, dan yang paling jadi promotor halal yaitu LPPOM. Itu dia lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik. Itu khusus obat ya? Enggak, itu semua bisa. Oh, semua bisa? Iya, itu punyanya MUI. Oh gitu. Jadi sebelum dari informasi yang saya dapat, jadi sebelum adanya LPH eksternal lah istilah saya, itu ada LPH internal yaitu yang dari MUI LPPOM. Jadi dulu semua itu dihimpun dari MUI. Iya, dari MUI itu sendiri. Karena perkembangan kondisi dan waktu dan lain sebagainya, kebutuhan yang mendesak juga, akhirnya banyak cabang-cabang dari LPH itu sendiri. Nah, setelah itu setelah seseorang sudah menghubungi LPH, sudah milih LPH, nanti BPJPH menerbitkan tagihan. Kan tadi kan bedanya antara reguler dan self declare adalah yang satunya reguler berbayar ya. Kalau yang self declare itu kan gratis, itu subsidi dari pemerintah. Nah, setelah itu nanti akan pelaku usaha membayar dulu tagihannya di dalam. Itu by sistem ya Mas? Iya, sistem. Berarti invoice-nya juga di sistem itu ada ya? Ada di sistem itu ada, nanti ada seperti menu tagihan lah, tagihan itu, terus nanti BPJPH melakukan verifikasi di akunnya si pelaku usaha. Setelah itu BPJPH menerbitkan surat tanda terima dokumen, itu STTD, surat tanda terima dokumen. Nanti setelah itu auditor bisa baru turun ke lapangan. Setelah STTD-nya sudah jatuh atau sudah terbit, baru auditor turun ke lapangan. Setelah pemeriksaan selesai semua, nanti selanjutnya adalah ada namanya sidang fatwa. Itu dari MUI. Nah, biasanya nanti antara layak atau enggaknya sebuah produk itu halal atau tidaknya itu setelah terjadinya sidang fatwa. Nah, itu biasanya waktu-waktu yang riskan lah, yang paling menegangkan dalam apa namanya? Dalam proses dalam proses itu, karena karena keluar enggaknya kan tergantung di situ ya. Yang kan karena istilahnya adalah sidang. Sidang memang fatwa. Itu saat itu saya pernah dapat pengalaman itu dari satu pelaku usaha yang saya dampingi. Beberapa kali harus revisi kan, karena di sidang itu ketolak terus. Lah terus hari ini untuk sidang fatwa itu susah katanya. Waktunya itu nggak seperti dulu karena mungkin saking banyaknya yang mengajukan ya. Jadi harus menunggu lah seperti itu. Nah, itu nanti di sidang ada beberapa ulama dari MUI atau ada tim dari dihadirkan untuk memeriksa mulai dari bahannya, terus cara produksinya, terus cara pengemasannya, terus mulai nanti cara pembersihan dari bahan-bahan itu semua di filter lah di MUI itu sendiri.
Nanti kalau sudah selesai sidang baru diterbitkan sertifikat halalnya oleh BPJPH gitu. Nanti kalau sudah BPJPH sudah menerbitkan sertifikat halal, pelaku usaha bisa login lagi ke akunnya dan download sertifikatnya. Akhirnya terbit. Itu untuk reguler. Nah, kalau self declare tadi yang gratis ya, Mas. Nah, itu yang bagaimana, Mas? Baik, kalau self declare itu nanti sebenarnya sama aja. Kalau secara teknis juga melalui akun si halalnya BPJPH. Maksudnya kriteria yang masuk self declare dengan reguler tadi loh. Kalau kriterianya kan kalau di self declare itu peraturannya yang sampai hari ini itu mereka cuman bisa mendaftarkan makanan dan minuman. Jadi kayak penyembelihan hewan, terus kosmetik, terus ada penindistribusian barang atau itu nggak bisa. Dan di self declare itu batas minimal maksimal produk yang didaftarkan hanya 30. Itu sudah tambahan, sebelumnya kan hanya 10. Sekarang sudah ada tambahan 30. Ada tambahan yang jadi 30. Dulu hanya 10. Nah itu terus kalau di self declare gratis, tidak ada biaya untuk administrasinya. Dan di self declare yang kita siapkan yaitu dokumennya pertama adalah permohonan sertifikat halal. Itu sama seperti yang reguler tadi. Itu diajukan di BPJPH, diupload di sistem si halal itu. Terus juga kita harus menyiapkan NIP, NIB. Terus nanti ada SK penetapan penyelia halal. Dalam self declare penyelia halalnya nggak usah dari pihak kedua. Jadi penyelianya cukup dari pendamping internal, pelaku usahanya sendiri. Pelaku usahanya sendiri ya. Nah, karena nanti yang ibaratkan penyelia itu kan punya tugas untuk mengawasi proses produk halal, terus menentukan tindakan perubahan. Jadi misalnya ternyata dari pelaku usaha atau produksi pelaku usaha itu ada yang perubahannya ya, ada titik kritis yang ini ternyata tidak masuk dalam jaminan produk halal, harus dirubah. Itu yang bertugas adalah penyelianya. Itu kalau ketika sudah terbit atau memang bisa pengawasan dari penyelia itu dilakukan setelah terbit sertifikat ataupun sebelum, Mas? Mulai dari awal. Enggak, kalau saya tanya gini, ketika itu sudah terbit sertifikat halal nih, ya kan? Nah, ketika itu di perjalanan waktu ada perubahan mungkin bahan atau apa gitu ya, itu bagaimana? Kalau ternyata sudah terbit sertifikatnya sudah terbit sertifikatnya, terus kok ada mau nambah produk atau misalnya bahannya mau diganti dan lain sebagainya, itu kita harus lapor lagi, dilaporkan lagi ke BPJPH. Dan itu ada sistemnya di aplikasi websitenya si halal ada. Jadi perubahan bahan, penambahan produk atau pengurangan produk itu bisa dilaporkan ke websitenya BPJPH gitu. Jadi kayak penyelia itu sebenarnya tugasnya sangat berat. Sangat berat. Mulai dari awal penyelia itu harus menyiapkan dokumennya, dokumen si halalnya, mulai dari NIB, KTP, surat permohonan. Itu dibantu sama penyelia semua ya? Iya, itu dibantu penyelia. Terus nanti memeriksa juga proses pembuatan produknya. Terus nanti merevisi atau merubah produk-produk yang memang tidak sesuai dengan standar halal. Itu tugasnya penyelia. Terus sampai nanti kalau di jalur reguler saat ada audit dari LPH, itu yang mengawasi penyelia, yang mendampingi lah. Yang mendampingi harus penyelia. Mulai dari datang, kadang penyelia itu auditor datang, itu penyelia yang nyambut. Terus nanti harus diantar ke tempat pelaku usahanya, terus di sana nanti mengikuti auditnya mulai dari awal sampai akhir. Bahkan nanti revisi ya penyelia juga. Yang merevisi, yang membantu untuk membenahi agar sistem produk halal jalan itu penyelia. Bahkan nanti sampai selesai terbit itu sertifikatnya. Itu pengawasannya ke depan itu ya tetap penyelia.
Gitu. Iya. Berarti setelah dapat sertifikat tuh yuk harus ada pengawasan lagi ya. Nanti ada istilah audit internal. Itu dilakukan berapa bulan? Kalau audit internal itu paling minimal itu setahun satu kali. Gitu. Setiap setahun satu kali. Biasanya penyelia harus kembali untuk mengecek sistem halalnya di dalam suatu pelaku usaha itu di suatu perusahaan. Dia memulai dari melihat sudah jalan belum sistemnya, terus dia sudah masih berjalan nggak, bahannya ada yang berubah nggak, atau menunya ada yang ditambah nggak. Itu tugasnya penyelia. Dan setelah itu penyelia harus lapor ke BPJPH. Jadi itu. Ya? Nah kalau untuk di jalur self declare penyelianya ya pelaku usahanya itu sendiri ya. Oh Mas, kalau khususnya di Magetan ya, seberapa antusias masyarakat kita terhadap kehalalan ini sendiri, sertifikat halal itu sendiri? Kan banyak nih pelaku usaha UMKM di Magetan itu ya. Nek jenengan kan sudah jadi penyelia, otomatis ya tahu lah ya mana yang katakanlah belum bersertifikat halal dan segala. Nah, di masyarakat kita itu berapa persen Mas kira-kira ya sudah bersertifikat halal? Kalau persennya saya belum tahu ya. Maksudnya secara detailnya sudah berapa persen saya belum bisa memastikan. Cuman beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu itu kan ada kayak event di lingkungan kementerian. Itu ada event kayaknya kalau nggak salah ekonomi syariah kreatif, kalau nggak salah kreatif ekonomi syariah gitulah. Itu yang menyelenggarakan? Itu yang menyelenggarakan kalau nggak salah daerah dari Pemda. Iya. Tingkatnya provinsi sih atau malah nasional ya, saya lupa. Ekonomi kreatif syariah itu saya kalau nggak salah itu. Nah saat itu setiap kabupaten itu harus menyajikan salah satu itemnya itu harus menyajikan informasi tentang pendapatan sertifikat halal dalam satu daerah itu. Akhirnya karena berkaitan dengan sertifikat halal ya yang mendapatkan mandat ya Kementerian Agama. Akhirnya saat itu saya coba mencari informasi sampai menghubungi BPJPH. Saat itu alhamdulillah direspon sama BPJPH. Saat itu dikasih dokumen yang isinya total dari sertifikat halal yang ada di Kabupaten Magetan. Sekitar berapa Mas? Kalau nggak salah itu ya, ini kurang lebih itu sudah sampai sekitar 6.000-an. 6.000-an sertifikat halal yang sudah terbit di itu reguler maupun ya, self declare. Itu reguler maupun self declare. Kalau nggak salah gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan pelaku UMKM di Magetan kan kayaknya ya masih sangat banyak yang belum ya. Saya nggak bisa ya, maksudnya nggak berani untuk memberi pernyataan itu karena yang jelas itu kan perlu data. Jadi jumlah UMKM di Kabupaten Magetan itu ada berapa? Terus karena yang gini, sudah kalau sertifikat halal kan itu kita berapa? bisa melihat katakanlah kita ke kota mana, kecamatan mana itu kan ada UMKM di pinggir-pinggir jalan tuh. Itu kayaknya kan juga masih logo halal di tempat saya ya itu kayaknya masih minim gitu loh. Sebenarnya itu salah satu kendala, maksudnya salah satu istilahnya perkara yang menjadi tugas, menjadi tanggung jawab dari BPJPH dan mungkin turunannya ke Kementerian Agama sih hari ini kan, karena pengawas produk halal itu kan ada di Kementerian Agama. Dan kayaknya PPH pendamping proses produk halal itu di masing-masing kecamatan ada semua ya sebenarnya. Kalau PPH itu bahkan kalau di Kementerian Agama itu kan setiap penyuluh itu kan sebenarnya pendamping produk halal. Cuman ada yang aktif, ada yang tidak aktif gitu. Nah itu sebenarnya juga sebagai PR untuk kita semua. Kalau jenengan sendiri Mas, kalau yang sertifikat halal yang proses reguler ya, yang reguler itu sudah banyak belum Mas di Magetan ini? Belum. Rumah makan banyak tuh ya, karena kuliner di sekitar Magetan, apalagi Magetan juga tempat pariwisata ya. Itu gimana Mas? Kalau sejauh ini kalau dikatakan banyak enggak, cuman ada. Kalau tugasnya masih banyak ya Mas, jenengan? Ya tugas kita kan. Tugas kita bersama itu banyak sebenarnya, PR-nya banyak.
kalau pengalaman saya ya selama ini saya pernah datang ke salah satu pelaku usaha. Itu kadang ada yang responnya positif, ada yang responnya ya negatif. Salah satu respon yang positif itu ada di salah satu rumah makan yang besar, yang punya power besar di Kabupaten Magetan. Itu mereka sudah tahu informasi tentang produk halal. Kalau kewajiban pelaku usaha harus punya produk halal itu tahu, dan mereka sebenarnya menerima. Oke, saya mau mendaftarkan. Selama ini saya berusaha buat daftar, cuman saya nggak tahu aksesnya untuk mendapatkan sertifikat halal itu nggak tahu. Berarti masih perlu banyak sosialisasi ya. Ya itu kekurangannya, kita masih perlu edukasi, terus sosialisasi, memberikan informasi ke banyak pihak, itu termasuk salah satu PR juga buat BPJPH. Buat badan tugasnya penyelenggara, masih banyak ya. Karena ya nggak mungkin kalau regulasi kan ibaratnya itu kan suara langit kan. Kalau dalam istilah hukum ya, ilmu kan suara langit. Jadi undang-undang itu kan suara langit. Iya. Sedangkan pelaku usaha itu kan ada di banyak daerah, maksudnya ada di bumi gitu. Iya. Jadi kalau tidak ada jembatan buat menampung informasi itu, mereka juga nggak akan tahu juga. Nah, ini berarti tugasnya jenengan sebagai penyuluh, tugasnya jenengan sebagai pendamping halal dan penyelia halal. Sebenarnya yaitu ya bisa sih, maksud saya cenderung ke tugas kita semua. Iya sih ya. Semua sistem infrastruktur yang ada di Kementerian Agama, yang ada di BPJPH itu punya pertanggungjawaban soal. Oh ya Mas, satu lagi, ada nggak sih konsekuensi terhadap mungkin ada pelaku usaha yang itu sebenarnya dia masuk ke ranah reguler ya, tapi dia tidak mendaftarkan produknya gitu. Itu ada konsekuensi nggak? Kan ini kan aturan undang-undang yang berbicara. Kalau ada aturan undang-undang itu pasti ada mungkin sanksi dan segala macam. Ada. Pasti kalau undang-undang itu diterbitkan atau regulasi diterbitkan pasti ada sanksinya. Kan undang-undang itu kan dibuat untuk mengikat kan, dan pasti ada mengikat, hukum kan untuk mengikat, untuk menjaga ketertiban kan ya. Itu ada. Cuman sejauh ini yang saya pahami itu dia punya rentang waktu. Ada tingkatannya. Jadi seperti kemarin 2024 ada wajib halal itu ya. Nah, itu wajib halal sampai 17 Oktober itu khusus untuk UMKM. Seperti makanan dan minuman. Terus nanti setelah itu katanya nanti di tahun 2026 itu semua produk harus memiliki sertifikat halal. Semua ya, tanpa terkecuali tahun 2026. Bahkan produk yang tidak memiliki sertifikat halal di Indonesia beredar itu akan menjadi produk yang ilegal. Wah, serem ya. Serem banget. Kemarin saya lihat informasinya dari berita, maksudnya dari pernyataan kepala BPJPH itu seperti itu. Nanti 2026 produk yang enggak memiliki sertifikat halal, dia beredar, masuk, diperdagangkan di Indonesia, itu dia harus bisa dinyatakan sebagai produk yang ilegal. Oke. Terakhir nih Mas, terakhir ya. Seru sekali ya perbincangan kita kali ini pemirsa. Terakhir nih Mas, setelah memiliki sertifikat halal, kewajiban pelaku usaha itu apa saja? Nah, ini mungkin kan perlu diketahui oleh semua pelaku usaha nih. Kalau tadi sanksi saya tambahin. Kan sanksi, sanksinya itu yang pertama pasti sanksi administrasi. Jadi setiap pelaku usaha nanti akan ditegur secara baik-baik. Yang menegur siapa itu Mas? Yang menegur adalah pengawas. Pengawas. Jadi setiap Kementerian Agama di kabupaten daerah itu punya pengawas, pengawas produk halal. Dulu pernah ikut pengawas itu. Lah itu pernah juga pengawasan di beberapa titik sampai berjalan. Lah ini insya Allah akan lebih baik sih harusnya, karena ada jabatan fungsional pengawas khusus ini. Harusnya bisa sih jalan. Lah itu nanti pengawas yang menjadi pengawas itu fungsinya bukan hanya mengawasi produk, tapi mengawasi PP3 hanya. Pendamping halalnya juga diawasi ya. Pendamping halalnya diawasi, penyeliannya juga diawasi, auditornya juga diawasi. Itu di bawah ranahnya pengawas semua. Makanya pengawas itu nggak boleh jadi penyelia halal, jadi pendamping halal nggak boleh. Tadi administrasi, sanksi administrasi nomor 2 nanti ada denda.
Ya, ada denda juga. Terus yang nomor 3 ada penarikan produk. Yang selanjutnya ada penutupan produksi, tempat produksi. Itu sanksinya. Kalau nanti bisa ditambahi lagi ya kalau kurang. Terus kalau tadi pertanyaan yang terakhir, yaitu setelah memiliki sertifikat halal, kewajiban pelaku usaha itu untuk apa? Yang pertama pasti memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur. Terus? Dia harus mempunyai memberikan informasi itu. Dia harus memberikan informasi kalau produknya itu sudah punya sertifikat halal dan dicantumkan produk apa saja. Kadang kan ada misalnya satu perusahaan itu punya 10 produk, tapi yang didaftarkan kan hanya 3. Berarti kan yang 7 itu kan belum termasuk dari sistem jaminan produk halal yang ada di sertifikat itu. Nah itu dia harus dicantumkan semua, harus secara transparan lah, jujur. Terus nanti ada lagi tugasnya untuk menyantumkan label, label halalnya itu dicantumkan label di kemasannya atau di warungnya atau di tempat perusahaannya itu. Terus memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan. Karena itu kan non suci. Jadi nanti ada tempat suci, ada non suci dalam suatu perusahaan. Terus pengolahannya, penyimpanannya, pengemasannya, pendistribusiannya, penjualannya dan penyajiannya harus benar-benar halal. Nanti kalau ada yang tidak halal harus dipisahkan. Terus yang selanjutnya memiliki penyelia halal. Kalau dari reguler nanti penyelianya ada khusus. Kalau untuk self declare penyelianya pelaku usaha itu sendiri. Dan nanti kalau misalnya yang terakhir kewajibannya pelaku usaha yaitu harus transparan kepada BPJPH. Kalau misalnya sewaktu-waktu mau ganti bahan atau misalnya mau menambah menu atau mengurangi menu, itu harus disampaikan. Itu sih. Baik Mas Bagus, menarik sekali topik kita kali ini ya. Sebenarnya saya ingin sekali menggali lebih dalam lagi terkait tentang sistem jaminan produk halal. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu Mas Bagus. Mungkin lain kali kita bisa sambung lagi ya. Siap. Baik para pemirsa podcast Kemenak Magetan yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung acara. Tentu saja banyak sekali keterbatasan yang saya lakukan. Dan sampai jumpa pada podcast Kementerian Agama Magetan edisi selanjutnya. Semoga perbincangan kita kali ini mendapat manfaat, barokah dan tentunya menambah wawasan keagamaan kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.